Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mertua Haposan P. Hutapea, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Melalui video ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif, Program Pendidikan Guru Penggerak. Selamat menyaksikan. Beramai-ramai sampai di kota hari sudah malam. Sebelum acara kita mulai, saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kami ucapkan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih bisa berdiri di sini melaksanakan tugas kita sebagai pendidik untuk mencerdaskan anak bangsa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Bersyukur juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk duduk di ruangan ini mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Baiklah, saya akan bacakan susunan acara untuk kegiatan diseminasi budaya positif. Yang pertama, pembukaan oleh protokol oleh saya sendiri. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Deli Serdang dipandu oleh Ibu Lamtiar NH Siburian. Kepada Ibu Lamtiar NH Siburian kami persilahkan.
Sekolah SD Negeri 101877 Tanjung Morawang, Ibu Rizky Aulia Elisa SPD MPD. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita dapat berkumpul pasca melaksanakan tugas kita seperti hari-hari sebelumnya mengajar di dalam kelas. Saya hormati Bapak Ibu guru dan pegawai. Selain saya hormati juga saya banggakan. Pada kesempatan ini kita melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Tadi saya tanya Pak Pea, Pak apa acaranya? Baru di WA Pak Pea, diseminasi itu penyebaran informasi ke orang banyak. Jadi informasi itu yang telah dilakukan sama Pak Pea dan berhasil. Jadi disampaikanlah ke kita semua. Harapannya mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya di kelas kita juga, bukan hanya pada Pak Pea saja. Oke. Acara ini merupakan salah satu bentuk tugas dari program guru penggerak, yang mana Pak Pea sedang menjalani pendidikan. Kalau polisi mau naik pangkat pendidikan ya Bu ya. Nah Pak Pea juga supaya bertambah ilmunya maka melaksanakan pendidikan program guru penggerak angkatan ke-9. Ya. Alhamdulillah di sekolah kita sudah ada guru penggerak terdahulu dengan yang semangat tadi. Saya kaget semangat kali Bu Miss Ati. Nah itulah contoh yang benar sebenarnya jadi dirigen. Itu yang kami ya. Bu Misati merupakan guru penggerak yang sudah lulus di angkatan terdahulu. Sekarang disusul Pak Pea. Harapan saya Bapak Ibu guru nantinya ada juga yang meneruskan sebagai guru penggerak. Harapan besar bagi saya. Jadi ada beberapa pesan Pak Kadis waktu itu saya ingat. Guru penggerak itu dibuat supaya menjadikan guru pemimpin pembelajaran di dalam kelas. Bukan boleh secara menjadi kepala sekolah, boleh. Saya suka kali kalau ada guru saya jadi kepala sekolah. Senang kali pun saya. Gitu. Jadi program guru penggerak itu intinya menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran di dalam kelasnya. Nah, salah satu pemimpin pembelajaran harus dipraktekkan apa? Itulah dia budaya positif tadi. Budaya positif yang kita harapkan ada di kelas kita. Kalau di kelas kita sudah terwujud, maka di sekolah kita pasti akan terwujud juga nantinya. Terus selain kebudayaan tadi apa yang saya ingat karakter. Berarti ada karakter yang kita harapkan sedikit demi sedikit lama-lama menjadi budaya di dalam dirinya. Itulah namanya budaya positif sekolah. Nanti dikoreksi Pak Pea kalau saya salah. Saya pun bukan alumni guru penggerak soalnya. Itu dia harapan saya Bapak Ibu semua walaupun tidak guru penggerak dapat mempraktikkan program-program positif guru penggerak di dalam kelasnya. Bukan berarti ngapain aku bikin kesepakatan kelas, aku kan gak guru penggerak. Nah, jadi mindset seperti itu yang kita ubah. Walaupun kita bukan guru penggerak, harapannya kita dapat mencuri-curi ilmunya sedikit-sedikit dan kita harapkan di kelas-kelas nanti terwujud sehingga siswa kita menjadi siswa yang berkarakter berdasarkan profil pelajar Pancasila. Mungkin gak banyak saya harapkan kebudayaan itu terwujud di sekolah kita melalui pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan setiap hari. Salah satunya ini, dan ini mudah-mudahan jadi contoh kita terapkan juga di kelas kita pada saat kita mengajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lidah berfungsi untuk mengecap. Cakep. Organ terpenting pastilah syaraf. Kalau saya salah berucap, tangan menutup meminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi kita ya Bapak Ibu. Baiklah, untuk acara berikutnya, pemaparan materi pemahaman dan pengalaman implementasi modul 1.4 budaya positif oleh CGP, yaitu Bapak Martua Kaposan Pandapotan HUTAPEA SPD. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Nova. Yang saya hormati Ibu Rizka Aulia SPD MPD selaku Kepala Sekolah. Yang saya hormati Ibu Nova SPD selaku moderator.
Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang ada di SD 101877 Tanjung Menawa. Terima kasih Bapak Ibu yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif, membagikan pemahaman dan pengalaman implementasi modul 1.4 budaya positif di kelas. Tujuan kegiatan kita Bapak Ibu hari ini adalah mengajak Bapak Ibu untuk memahami dan menerapkan budaya positif di sekolah kita ini. Sehingga harapannya dengan adanya kegiatan ini kita bersama-sama untuk menerapkan budaya positif di sekolah ini. Apa sih budaya positif itu? Budaya positif itu adalah merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi berbicara perwujudan nilai-nilai kebajikan, tentu kita sudah paham bahwa nilai-nilai kebajikan itu termasuklah di sana toleransi, rasa hormat, menghargai, empati, rela menolong, berbagi, dan lain sebagainya. Kalau saya melihat di sekolah kita ini sudah semakin tergerus, sudah semakin berkurang dia, ibarat gunung es sudah semakin mencair dia, yang lama-lama bisa habis apabila tidak ditangani dengan segera. Oleh sebab itu, harapan dari kegiatan kita ini, kita bersama-sama berkolaborasi di dalam membangun kembali budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu, dalam berbicara budaya positif, ada 6 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Agak banyak ya Bapak Ibu? Ya, kita nggak usah pening-pening, kita agak santai aja. Nah, disiplin positif itu dan nilai-nilai kebajikan. Sebelum ini lebih lanjut, saya mengajak Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang di sebelah kanan mengepalkan tangannya yang duduk di satu meja. Misalnya ini Bu Nuria, Bu Purba. Bu Nuria yang mengepalkan tangan, Bu Purba berusaha nanti untuk membuka tangannya. Ini Bu Tepu yang mengepalkan tangan, Bu Emi yang berusaha membuka. Ini juga Bu Ati, Bu Muyar yang membuka. Nanti akan gantian. Boleh dimulai Bapak Ibu, 1, 2, ya. Buka. Bisa kan? Boleh sambil kita baca petunjuknya. Kepalkan satu tangan Anda, anggap ada sesuatu yang berharga di dalam tangan yang Anda kepal. Boleh itu emas, boleh entah apa aja yang berharga di kepal itu. Kemudian di teman semeja Anda berusaha membuka kepalan. Boleh dengan membujuk, memarahi, menggelitik, bahkan menawari uang. Silakan ya Bapak Ibu. Baik. Iya. Boleh gantian? Sekarang gantian. Yang di sebelah kiri mengepalkan tangan, yang di sebelah kanan berusaha membuka. Gantian. Boleh dibujuk ya Bapak Ibu. Nah, boleh dibujuk. Dikasih uang ya. Dikasih uang kepada Bu Purba ya. Saya. Ya, baik. Terima kasih. Kira-kira dari kegiatan itu, apakah Anda atau teman semeja Anda bisa membuka kepalan tangan? Bisa. Bisa. Oke. Kenapa kira-kira bisa? Karena dikasih imbalan. Dikasih imbalan. Berarti tadi ada yang membujuk ini. Tolonglah, bukalah. Karena digelitik. Goceng, gitu ya. Bisa saja itu terjadi. Dia Kemudian, kata saya tadi Pak. Jadi Oke. terkenyuh dia kata saya. oh begitu. Oke. Yang berikutnya, apakah Anda tahu atau teman semeja Anda bisa menutup kepalan tangan? Bisa nggak tadi teman Bapak Ibu menutup tangan? Bisa. Yang ketiga, siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup tangan itu? Yang punya tangan. Sekuat-kuatnya pun,
kawan kita tadi semenjak kita membuka, kalau toh dia berkeras, nggak mau, tetap kendali atau kontrol itu berada sama yang punya tanah. Artinya Bapak Ibu, rupanya murid itu pun yang memegang kendali, yang memegang kontrol sama murid itu adalah murid itu sendiri. Ya. Walaupun kita kadang merasa kalau kubuat nanti seperti ini, pasti didengarkan saya. Kalau saya marahi nanti dia, pasti dia fokus kepada saya. Kalau saya larang melakukan ini, maka dia tidak akan melakukan itu. Kalau saya wajibkan mereka melakukan ini, maka mereka akan melakukan itu. Seolah-olah memang kontrol itu ada di kitanya. Rupanya Bapak Ibu, kontrol itu ada pada sama murid itu sendiri. Lalu apa yang boleh kita perbuat selaku guru supaya bisa mempengaruhi mereka? Sama seperti yang telah kita lakukan tadi, ada dengan membujuk. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita guru mendorong anak itu supaya dia bisa kontrol itu bisa kepada hal-hal yang baik. Seperti tadi tentang tangan, bagaimana kita untuk mendorong anak itu supaya dibuka tangannya kalaupun mau dibuka, supaya ditutup tangannya kalaupun mau ditutup. Rupanya seperti itu Bapak Ibu. Yang berikutnya, karena kontrol ada pada murid, maka guru harus mendorong supaya adanya kesadaran murid dalam melakukan disiplin positif atau nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu tadi hal-hal positif yang kita yakini dengan melakukan itu, maka kita akan semakin baik. Maka murid itu akan semakin baik. Yang berikutnya, disiplin itu harus lahir dari diri manusia, bukan supaya terbebas dari hukuman atau rasa tidak nyaman. Kan banyak itu, dia tepat waktu datang ke sekolah karena takut sama hukuman atau tidak nyaman karena dikasih konsekuensi misalnya. Itu tetap kurang baik karena masih hal-hal dari luar, bukan lahir dari dirinya sendiri. Itu kira-kira untuk mengenai disiplin. Yang berikutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi manusia itu. Yang pertama, menghindari hukuman. Ya, kita melakukan sesuatu atau murid itu melakukan sesuatu karena takut nanti kena hukum. Aku nggak mau dihukum, sehingga dia melakukan itu. Kemudian ada juga karena mendapat penghargaan atau imbalan. Biasanya ini jurus jitu orang tua di rumah atau kita guru pun, siapa nanti yang duluan selesai boleh pulang. Pernah kuliah seperti itu. Siapa nanti yang paling bagus karyanya, gambarnya, kita tempel di dindingnya, sehingga anak-anak, nanti kalau bagus tuh bikin gambar ini, ditempel di sini, semua orang melihat, nanti nampak bahwa karyaku bagus, guruku pun akan senang melihat aku. Kira-kira gitu. Akan tetapi teori yang motivasi yang lebih bagus dari kedua motivasi itu, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Atau istilah lainnya adalah integritas. Bagaimana dia meyakini kalau saya belajar bagus-bagus, maka saya akan dapat ilmu dan ilmu itu akan menjadi bekal bagi masa depan saya. Memang untuk murid SD tidak sampai ke sana, masih pola pikirnya. Akan tetapi kita sebagai guru perlu mendorong murid itu untuk bisa murid itu dari dalam hatinya, dari dalam dirinya itu belajar dengan baik. Oleh sebab itu, maka hal yang boleh kita lakukan salah satunya adalah dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah merupakan suatu kesepakatan bersama melakukan hal-hal positif yang diyakini bersama baik untuk kehidupan bersama. Yang pertama, cara membuatnya dituliskan nilai kebajikan, boleh itu menuliskan peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah ada. Kalau saya kemarin ada melakukan keyakinan kelas di kelas 6D, saya langsung dulu mereka, saya kasih arahan, nah silakan tuliskan kata-kata positif apa menurutmu yang baik untuk kita lakukan bersama di kelas ini. Ya, sehingga ada yang bilang, Pak, kita harus menghormati guru. Bagus.
Menghormati guru itu hal positif, bagus. Kita harus menghargai teman, bagus, luar biasa. Itu hal yang bagus. Pak, kita harus tolong menolong, itu juga oke, bagus. Pak, kita harus ramah sama guru, sama teman juga, itu bagus. Banyak lagi pendapat mereka hal-hal positif yang pada akhirnya kemarin kami sepakati 5 poin yang akan dilakukan di kelas ini. Setelah itu bisa juga ditambah mereka dari kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati di awal. Sebelum adanya keyakinan kelas, sudah ada kesepakatan kelas dulu kami bikin. Salah satunya, setiap penjas di lapangan harus memakai pakaian penjas, gitu. Sehingga anak-anak saya lihat semakin semangat memakai pakaian penjas karena itu merupakan sudah kesepakatan bersama. Ya. Kemudian setelah ada nilai kebajikan itu, boleh diambil dari peraturan kelas atau kesepakatan kelas, kita ubah kalimat negatif apabila masih ada kalimat negatif di sana. Kalimat negatif itu Bapak Ibu contohnya dilarang makan di kelas. Kata-kata dilarang itu masih negatif. Sehingga itu dirubah, sebaiknya kelas bebas dari makanan. Kira-kira seperti itu. Dilarang cakap kotor, itu kita rubah menjadi bicara yang sopan. Ya. Dilarang mengganggu teman. Kira-kira kalimat positifnya apa ya Bapak Ibu? Saling menyayangi. Saling menyayangi. Ada yang lain? Berteman dengan baik. Ada lagi Bapak Ibu? Saling menghargai juga boleh ya. Saling menghargai. Kalau dia menghargai kawannya, dia tidak akan juga mengganggu atau mengejek temannya. Setelah kita rubah semua kalimat itu menjadi positif, kita sarikan lagi peraturan itu menjadi nilai kebajikan dan menyepakatinya. Yang paling penting disepakati. Sehingga kemarin saya di kelas 5D itu, saya hanya merangsang memotivasi mereka apa kira-kira ya nilai kebajikan yang boleh kita lakukan di kelas ini supaya kelas kita ini semakin baik. Sehingga lahirlah ide-ide dari mereka, Pak, menghargai teman, menghormati guru. Itu semua lahir dari ide mereka. Sehingga harapan saya, karena lahir dari ide mereka, mereka akan lebih mudah itu terngiang di pikiran mereka. Dan suatu saat apabila kita ingatkan, akan lebih mudah. Oh iya, saya kemarin dulu loh, kesepakatan kelas kami tentang tolong menolong, pendapat saya itu loh, lalu disepakati. Dulu waktu ada kesepakatan kami poin kedua itu menghormati guru, itu pendapat saya loh. Karena keterlibatan mereka di situ, maka ada tanggung jawab mereka untuk melakukan itu. Kemudian setelah disepakati, digali lagi perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas dan yang tidak mencerminkan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir memperdalam tugas guru dan tugas murid. Kita juga guru harus berperan memberikan keteladanan melakukan keyakinan kelas itu. Yang berikutnya contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas 6D. Yang pertama, tepat waktu hadir sekolah. Ya, ini kemarin usul dari Ojil dan yang lain pun itu menyepakati. Kemudian ada menghormati guru dan menghargai teman. Ini usul dari ketua kelas yang agak kecil orangnya. Iya. Kemudian ada menghargai suku dan agama orang lain. Ya, lupa aku namanya, perempuan yang agak kecil putih. Tasya. Ya, Tasya. Ya. Dan si Tasya tolong menolong, berbicara sopan dan bersikap santun. Bapak Ibu, keyakinan kami di kelas 6D, apabila ini bisa dilaksanakan, maka tidak ada lagi laporan kepada guru, Pak, si Tasya nangis, Pak, dia ejek orang tuaku. Nggak ada lagi yang begitu Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas ini bisa dilaksanakan, sudah aman, damai, dan tentram. Tidak ada lagi kita katakan hal-hal yang kurang mengenakan. Suasana sudah kondusif dan nyaman di sekolah kita ini. Ini yang menjadi harapan kami di kelas 6D. Dan sengaja saya suruh tulis namamu dan tanda tangan.
dengan harapan dengan dia menulis nama dan ada tanda tangan dia di situ, dia akan komitmen melakukan itu. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Yang berikutnya, mungkin kita sudah pernah dengar istilah peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas. Nah, ini sepertinya saya mau dengar suara Bapak Ibu. Kira-kira apa perbedaan peraturan kelas, kesepakatan kelas, dan keyakinan kelas? Peraturan kelas itu kira-kira apa Bapak Ibu? Peraturan di dalam kelas. Iya, kita bicara kelas dulu, nggak usah ke sekolah, karena itu beda-beda tipisnya sebetulnya. Kelas itu lebih sempit ruang lingkupnya, kalau sekolah lebih luas. Kira-kira apa peraturan kelas itu? Bapak Ibu ada nggak peraturan di kelas? Ada. Kira-kira apa yang dilakukan dengan melakukan peraturan kelas itu? Kata dasarnya aja Pak. Kalau peraturan berarti ada aturan. Kalau Iya. kesepakatan ada sepakat, kemudian kalau keyakinan ada yakin. Berarti di sini aturan dulu dasar dari yang dibuat, kemudian disepakati, kemudian diyakini untuk dilaksanakan, itu menurut saya. Iya. Bagus juga ya. Diambil dari kata dasarnya, peraturan kelas ya ada aturan, kemudian kesepakatan kelas berarti disepakati, keyakinan kelas berarti diyakini. Ada juga bagusnya. Ada lagi Bapak Ibu? Proses dan dampaknya saya pikir ini berbeda yang saya alami. Ya. Kalau peraturan kelas, betul yang dibilang Ibu Ati bahwasanya ada aturan yang kita buat. Akan tetapi aturan itu kalau dilanggar tentu ada hukumannya. Nanti kita akan berbicara perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, itu mengenai peraturan kelas. Ada aturan yang kita buat biasanya sepihak, guru aja. Gak boleh cakap kotor, gak boleh terlambat, gak boleh mengerjakan tugas di kelas, harus di rumah, gak boleh terlambat masuk ke kelas, gak boleh mencoroki kelas. Itu semua aturan. Dan ketika ada siswa yang melanggar itu, biasanya kita hukum. Sini kau, siapa yang buat kotor ini? Si Anu Bu, si Ojil, Jil, sini kau, lari kau keluar ke lapangan 5 kali. Atau kalau di olahraga, push up 30 kali. Ada hukumannya. Dan hukuman itu biasanya Bapak Ibu menyakitkan. Itu tanda petiknya. Kata kunci hukuman itu adalah menyakitkan. Sehingga anak itu biasanya sakit hati karena menyakitkan. Kemudian ada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu seperti yang dibilang Bu Ati, sepakat. Ada poin-poin yang kita buat, disepakati bersama dan komitmen bersama melakukannya. Dan apabila melanggar kesepakatan itu, kesepakatan juga bersama hukumannya apa, konsekuensinya apa. Kalau kami di kesepakatan penjas, siapa yang tidak pakai penjas ke lapangan, dia harus push up 10 kali. Berapa kali nak? 10 kali. Enggak sekitar itu, udahlah Pak cukup. Sepakat? Sepakat. Sehingga kalau ada anak-anak yang tidak pakai penjas, ya push up tadi. Kalau gurunya lupa, Pak, dia kan harus push up Pak. Oh iya, silakan ambil konsekuensinya. Push up. Dia tidak sakit hati, tapi membuat murid tidak nyaman. Kenapa dia tidak nyaman? Karena dia sendiri yang disuruh push up, yang lain enggak. Sakit hati enggak. Orang dia sepakat dengan itu kok. Bagaimana dia mau sakit hati orang dia sendiri yang membuat kesepakatan ini? Itu bedanya ya Bapak Ibu. Itu namanya konsekuensi. Yang berikutnya ada keyakinan kelas. Di keyakinan kelas tidak ada istilah hukuman dan konsekuensi. Tidak mengenal hukuman, tidak mengenal konsekuensi. Lalu apa? Ada istilah namanya restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses membimbing dan membekali anak untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kalau anak-anak melakukan kesalahan, masalah nggak itu? Ya, masalah. Haruskah itu dibimbing atau dicari solusi untuk itu? Yes. Kalau tidak, apa yang terjadi? Kesalahan itu akan berulang.
maka perlu ada restitusi. Membimbing anak itu untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Jadi guru hanya memfasilitasi anak itu, bagaimana anak itu supaya berpikir, oh rupanya yang saya buat itu salah. Lalu kedepannya bagaimana? Apa yang harus diperbuat supaya kesalahan itu tidak terulang lagi? Anak itu yang memikirkan sendiri, bukan gurunya. Sehingga karena ide itu lahir dari anak, maka itu ingatan itu akan lebih lama leket di benaknya. Orang dia ide sendiri, hanya guru memfasilitasi. Itu bedanya Bapak Ibu. Jadi peraturan kelas biasanya itu kaitannya dengan hukuman, kesepakatan kelas itu berkaitan dengan konsekuensi, keyakinan kelas itu berkaitan dengan restitusi. Sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Restitusi itu bisa kita lakukan dengan kesadaran. bisa. Memang tujuannya menyadarkan anak itu supaya dia menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Sehingga karena ide itu dari dia, solusi itu dari dia sendiri, maka teorinya dia tidak akan mengulanginya lagi. Itu pertanyaan bagus. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Ya, dari Bu Moya. Ini gimana kalau kesepakatan kelas itu berkali-kali dilanggar siswa? Padahal ini hari iya, bagus. Tapi besok enggak lagi, berubah lagi. Waktu itu memang iya, waktu kita bilang itu disepakati. Iya. Tapi kita nggak di situ atau entah di mana atau di kantor, dia sama kawannya dia langgar lagi. Iya. Jadi Baik. solusinya itu gimana Bu? Iya. Terima kasih Bu, pertanyaannya itu pertanyaan yang bagus. Gimana kalau sudah kita buat restitusi, sudah kita buat keyakinan kelas, akan tetapi anak itu masih juga melanggar. Perlu kita perhatikan lagi proses restitusi yang kita buat, apakah sudah benar-benar anak itu sendiri yang melakukan kesalahan itu sudah dapat solusinya. Apakah dia berhasil menemukan solusi terhadap permasalahannya? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kesalahan yang sama diperbuatnya? Karena kita ini kan manusia biasa, melakukan kesalahan ini sekarang, besoknya kesalahan yang lain, besoknya kesalahan yang lain. Saya pikir itu manusiawi. Dan disinilah kita didorong untuk tetap sabar melakukan bimbingan atau restitusi itu tadi. Begitu kira-kira Bu. Jadi kalau saya memang yang dulunya namanya olahraga di lapangan ya Bu, begitu mudah melakukan hukuman itu. Apalagi ada anak yang tidak tertib, tinggikan nada suara, raut wajah pun sedikit agak dipertajam gitu. Yang gak seram diperseram-seram lah, kemudian langsung to the point dan lain sebagainya. Itu pengalaman saya selaku guru olahraga. Dan setelah itu berubah lagi, pernah ikut diklat, dapat lagi istilah kesepakatan kelas. Ini kayaknya bisa juga diterapkan. Saya akan coba dulu di sekolah. Kalau kesepakatan kelas, apa betul anak itu lebih baik daripada peraturan itu? Kalau ikut mereka menyepakati, kalau kesepakatan itu lahir dari anak itu sendiri, apa betul mereka lebih menaatinya seperti pemakaian baju seragam waktu penjas di lapangan? Saya akan praktekkan. Yang saya lihat Bapak Ibu memang betul. Biasanya muridku dari 30 orang, mau nanti hanya 20 orang itu yang pakai pakaian penjas, lainnya enggak. Kamu kenapa nggak pakai penjas? Bahasa Pak. Kamu kenapa nggak pakai penjas? Disusi mama aku Pak. Kamu yang paling gak enaknya, kenapa kamu nggak pakai penjas? Lupa Pak. Coba lah. Apa kita sebagai guru nggak merasa dihargai? Kok bisa-bisanya lupa? Nanti kalau usul kamu nggak ikut penjas, sakit hati, nuntut. Pak Adi pun apa? Masa aku nggak ikut? Yang lain pun main bola? Kan begitu. Kamu hanya mau dihargai, guru nggak kau hargai. Itu juga cara kita berpikirnya. Sehingga kalian kita memberikan hukuman. Ya udah, yang nggak pakai penjas, lari kamu 5 kali keliling lapangan. Habis itu pemanasan. Karena seperti itu. Akan tetapi setelah adanya kesepakatan kelas,
kami bikin itu, saya rangsang murid, anak-anak kita akan membuat kesepakatan kelas. Bapak mau kesepakatan kelas ini adalah idemu sendiri. Bapak hanya menyepakati kira-kira tentang pakaian penjas di lapangan itu bagus nggak? Sebagusnya kita gimana ya? Mana lebih bagus pakaian penjas atau pakaian kemeja kalau kita penjas di lapangan? Pakaian penjas apa? Betul, bagus. Kenapa? Karena sebetulnya nak, pakaian penjas itu dirancang untuk di lapangan, pakaian di lapangan. Pakaian kemejamu ini dirancang untuk di kelas. Beda tujuannya. Baju penjas itu dibuat untuk dipakai di lapangan. Baju kemeja ini di dalam kelas. Beda, itu yang pertama. Yang kedua, kalau baju ini yang kamu pakai penjas ke lapangan, kita kan penjas keringat. Karena terjatuh, jorok. Akhirnya Bapak pastikan bajumu itu kotor. Dengan kotornya bajumu itu tidak sehat lagi bagi badanmu karena sudah ada kuman di sana. Tapi kalau kau pakai penjas, ganti bajumu itu setelah pelajaran lain dan besoknya itu nggak dipakai lagi, pakai baju lagi yang bersih. Dua alasannya. Yang ketiga, kalau kita penjas di lapangan, pakaian penjas lebih enak nggak? Lebih bebas nggak bergeraknya? Iya Pak, betul lebih bebas. Kalau tidak pakaian penjas, yang perempuan pakai rok, yang laki-laki pakai celana, kemudian pas pemanasan angkat kaki, krek, malu nggak? Malu Pak, ketawa semua. Sehingga menyadarkan mereka, Pak, berarti kalau kita penjas ke lapangan harus pakaian penjas. Bisa itu kita buat kesepakatan? Bisa. Setuju? Setuju Pak. Nah, kalau ternyata nanti ada yang melanggar kesepakatan, apa konsekuensinya ya? Bos apa? Berapa? 50 kali. Dalam hatiku, jangan-jangan kau pula nanti kena 50 kali. Kau bilang apa sanggup kau? Gitu juga. Lalu habis itu apa lagi? Habis itu lari lagi dia Pak, keliling lapangan sampai ke belakang musola. Berapa kali? 10 kali. Kita juga menetralkan. Yang lain juga bilang, banyak kali. Kau mana sanggup bawa? Lagi-lagi iyalah. Kalau perempuan, janganlah Pak. Jadi berapa? Pusatnya 10 kali. 10 kali, sedikit kali. Enak kali ya dia, bagus 10 kali. Ya udah, aku nanti gak apa-apa. Jadi berapa? 20 kali. Sepakat semua? Sepakat. Sehingga untuk minggu depannya, pakaian penjas itu biasanya 100% pakaian penjas. Dan memang di bawah kesepakatan itu saya suruh bikin nama dan tanda tangan. Artinya bahwa dia yang membuat itu, dia juga yang akan melakukannya. Saya selaku guru memberikan keteladanan juga. Ya saya harus pakaian penjas juga kalau ke lapangan. Jangan pula gurunya pakaian kemeja, muridnya disuruh pakaian penjas. Itu nggak fair. Itu yang saya lakukan. Sehingga kalau di penjas saya lihat mudah-mudahan lah itu sudah semakin baik. Rupanya selain kesepakatan kelas, ada yang lebih baik lagi, itu keyakinan kelas. Mengajak murid itu untuk membuat hal-hal kebajikan yang dia yakini bagus, dan kalau ternyata tidak melakukan itu, diadakan restitusi. Kira-kira begitu budaya positifnya Bapak Ibu tentang peraturan, kesepakatan, dan keyakinan. Ada lagi kira-kira mau tanya Bapak Ibu? Pas. Ini Pak satu. Ya, Ini kita silakan Bu. buat keyakinan. Terkadang keyakinan ini berbentuk pertanyaan yang diajukan kepada anak murid. Dan dalam hal ini anak murid kurang paham terhadap apa yang kita tanya. Berarti di sini ada kelemahan murid memahami kata kunci. Ya. Nah, ini kata kunci ini perlu kita latih mungkin kepada anak murid biar tahu dia bahwa apa yang dibuatnya, pertanyaan apa yang kita ajukan, dia pahami, nantinya akan ke depannya itu dia dapat laksanakan dengan baik. Karena kalau kita buat pertanyaan, apa yang kau lakukan nak? Menanyakan dalam hal itu pun anak-anak menarik kata kuncinya itu apa yang diminta guru ini, kemudian menjawabnya pun agak lain loh Pak. Jadi untuk mengharmonisasikan bagaimana cara kita untuk anak-anak ini
memahami kata kunci yang kita buat. Kemudian kebanyakan anak-anak kita ini kan belum 100% dalam hal literasinya bagus. Inilah sekarang kita membuat program institusi kita itu bagaimana nantinya Bapak sebagai CGP yang angkatan ke-9, ini pun dulu angkatan 7 pun agak mengalami kesulitan juga di situ Pak, tapi mudah-mudahan yang angkatan ke-9 bisa lebih kokoh lagi membuat restitusi berupa pertanyaan yang dapat dibuat anak menjadi keyakinan dari kata kunci yang dipahami. Nah, itu menurut saya nanti Bapak bisa teruskan bagaimana melaksanakannya, nanti bisa di-share ke kita guru-guru, karena kita yakin anak kita ini kan tahap literasi sangat rendah. Iya. Itu dia. Ya, terima kasih Bu. Itu juga Saran aja ya, Pak ya. Iya, saran atau situasi yang terjadi di kelas Bu Ati, memang itu sama-sama kita rasakan juga, ya. Di mana karakteristik kompetensi anak itu berbeda-beda. Ya, terkadang sudah kita jelaskan pun bagus-bagus dengan bahasa yang singkat dan sederhana, nggak ngerti juga. Begitu. Oleh sebab itu, ya mari kita sama-sama. Saya pikir langkah pertama kita memberi hati untuk tetap memberi restitusi. Ya, nanti kita akan lebih lagi mendalami tentang langkah-langkah melakukan restitusi itu. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Dari Bu Siti kayaknya ada ini. Oke, baik. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Mari berpendapat. Ya. Andi terlambat masuk kelas. Guru menyuruhnya lari lapangan 5 kali. Kira-kira ini hukuman atau kesepakatan? Hukuman. Sebagian ini masih berpendapat. Sebagian ini mungkin masih agak bingung nih. Dari Bu Purba kira-kira ini apa? Hukuman atau konsekuensi? Sebenarnya bisa hukuman, bisa Kita udah masuk kepada kesepakatan ya. Jika merasakannya pada saat kesepakatan dengan menurut itu ada dibuat di situ, ya Sedang? Oke, iya. Oke, kita tampung dulu ya Bu. Yang kedua, Dina tidak sengaja membuat tumpah air minum doni. Dina dengan cepat mengambil tisu untuk melap. Itu konsekuensi atau hukuman? Sepakat semua konsekuensi? Oke, kita tampung dulu. Bisa juga restitusi. Berarti si Dinanya ya sudah tanggap, sudah pernah direstitusi mungkin. Oke. Yang ketiga, Sarah tidak mengerjakan tugas di rumah, sehingga waktu istirahat dia harus menyelesaikan tugasnya. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Sudah restitusi juga ya. Sudah ke restitusi Kesadaran juga. dia. Ya. Baik. Kita lihat di bawah jawabannya ya Bu. Yang pertama tadi hukuman, karena di kalimat yang di atas itu tidak dijelaskan bahwa adanya kesepakatan kelas, sehingga itu dilihat spontan gurunya menyuruhnya lari di lapangan 5 kali. Kemudian di yang kedua konsekuensi, di mana tadi Dina tidak sengaja membuat tumpah air minum doni. Dina dengan cepat mengambil tisu untuk melap. Memang ada betulnya yang dibilang Bu Ati, sudah adanya kesadaran atau restitusi itu tadi, tapi dia langsung menjalankan konsekuensi itu. Terus Sarah tidak mengerjakan tugas di rumah, sehingga waktu istirahat dia harus menyelesaikan tugasnya. Itu juga konsekuensi. Yang berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu dibagi menjadi 5 bagian besar. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup ini di sanalah termasuk kesehatan, rumah, makan, atau sering juga disebut mungkin kebutuhan primer kali ya, yang sangat kita butuhkan, ya, atau kebutuhan pokok, kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima. Ya, bicara kasih sayang ini bukan hanya untuk anak-anak, tapi untuk dewasa juga butuh kasih sayang. Ya, butuh perhatian dan harus juga memperhatikan supaya balance dia. Kemudian ada penguasaan.
Penguasaan itu pengakuan atas kemampuan. Ya, biasanya kalau kita melakukan sesuatu diakui orang, maka itu termasuk kebutuhan penguasaan. Ya. Kemudian ada kebebasan, kebutuhan atas pilihan. Biasanya untuk kebebasan ini kita perlu bebas, jangan terlalu diikat. Manusia butuh itu. Banyak kali teman-temannya gak suka aku. Kenapa kau keluar dari situ? Banyak kali temannya enggak aja, malas aku. Dia nggak mau. Manusia ingin bebas. Kemudian ada kesenangan, kebutuhan merasa senang. Saya pikir kita juga semua membutuhkan ini dan perlu kita implementasikan juga kepada murid-murid. Bapak Ibu, terkadang anak-anak itu melakukan kesalahan karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Ya. Anak-anak itu melakukan kesalahan, pastilah ada penyebabnya. Sehingga kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, dilakukanlah suatu upaya, langkah-langkah yang kita pandang itu salah. Jadi kalau kita memang ke sana berpikirnya, jadi ada pikiran positif, tidak langsung marah. Ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi. Contohnya, ibu guru bilang gak boleh bersenandung saat mengerjakan tugas. Katanya harus hening. Kan gak seru jadinya. Katanya. Ini ungkapan hati seorang anak. Kira-kira menurut Bapak Ibu kebutuhan yang mana ya? Kesenangan. Oke, kita tampung dulu. Yang kedua, ibu guru tidak menyapa hari ini. Padahal aku pakai sepatu baru. Kira-kira ini kebutuhan apa ini? Pengakuan ya. Ada yang lain? Kasih sayang. Tapi kita tampung dulu ya Bapak Ibu, kita lihat nanti. Aku bosan. Masa belajarnya gitu-gitu aja? Dengar ibu guru aja ngomong. Ada rasa bosan. Ini ungkapan hati murid. Kebutuhan mana yang gak terpenuhi di sini? Kebebasan. Kita tampung juga. Kemudian aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ditunjukkan guru di depan kelas. Kira-kira kebutuhan yang mana ya? Tadi yang berbicara kompetensi. Ayo Bapak Ibu, mari sama-sama kita perhatikan. Kita ulang lagi kebutuhan dasar yang tadi di atas. Boleh, ya. Kebutuhan bertahan hidup itu kebutuhan pokok, kesehatan, rumah, makanan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, disayangi. Yang ketiga ada penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Jadi orang mengakui kita, tapi kalau sebaliknya kita nggak dihargai, nggak diakui kemampuan kita, sama juga. Kemudian ada kebebasan yang tidak mau diikat. Kemudian ada kesenangan. Kita kembali ke contohnya tadi mengenai aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ditunjukkan guru di depan kelas. Kira-kira kebutuhan yang mana ya Bapak Ibu? Penguasaan. Tapi kita tampung dulu ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada saya lapar, saya butuh makanan. Kebutuhan itu tadi lupa ya, masih lupa Bapak Ibu. Ya. Kebutuhan bertahan hidup. Iya, lupa namanya tapi di hati mengerti gitu ya. Ya. Baik Bapak Ibu, tadi contohnya yang pertama itu kesenangan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat betul Bu Aisyah penguasaan, yang kelima bertahan hidup. Itu tadi yang dibilang Bu Nova. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke posisi kontrol. Sebelum lebih lanjut, kita akan menonton video berikut. Posisi kontrol itu ada 5, Bapak Ibu, ada penghukum. Kita lihat dulu contoh video ini. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat.
Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Inilah posisi pihak hukum Bapak Ibu. Saya berharap ini tidak lagi kita lakukan. Yang berikutnya ada posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ini dia. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Bapak Ibu, ini pembuat merasa bersalah. Kita tonton lagi sebagai posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sebagai posisi teman dan selanjutnya sebagai pemantau. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Selanjutnya posisi manajer.
Pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik Bapak Ibu, kira-kira apa pendapat Bapak Ibu tentang video yang tadi? Terakhir itulah yang bagusnya. Terakhir yang bagusnya. Tadi kan ada 5 posisi kontrol itu. Yang pertama sebagai pendukung, ini yang paling sering dilakukan oleh seorang guru, termasuk saya dulu. Ya, sekarang sudah mulai berubah. Kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, kita lihat tadi di video itu, anak itu dinasihati dengan suara lembut supaya anak itu merasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman, sebagai pemantau. Kalau sebagai teman kan sudah langsung mudah kita cerna. Dia berperan sebagai teman, bahasanya pun bahasa teman gitu, masang sebaya begitu. Kemudian untuk pemantau, posisi pemantau ini adalah mengkoreksi murid itu dengan data yang ada, misalnya dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, itu termasuk pemantau. Dan yang ketiga sebagai manajer. Sebagai manajer inilah tadi yang sangat bagus dan diharapkan untuk kita lakukan, yaitu membimbing murid untuk menemukan sendiri permasalahan yang dihadapi. Baik Bapak Ibu, apa pendapatnya tentang posisi kontrol yang kelima tadi? Ya, baik ya Bapak Ibu, ya silakan. Untuk posisi kontrol yang ketiga sebagai teman, terkadang kan kita juga mau melakukan hal seperti itu ya, terutama saya kan Pak. Ya. Tapi terkadang ada 2 posisi gitu Pak. Yang pertama nanti kita dianggap tidak tegas. Ya. Ada sebagian siswa itu menganggapnya nggak tegas itu gitu kan, atau dipandang dengan teman lain juga sepele. Tapi ada juga siswa yang dianggap teman, dia bisa memposisikannya. Siswa saya itu Pak ada di kelas 6C itu Ilham. Kalau kita anggap misalnya seperti teman, dia bisa memposisikan kita. Dia juga masih hormat. Tapi ada juga beberapa siswa kita anggap teman, dia sepele gitu loh. Jadi itu bagaimana apa bisa disamakan gitu. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Nova. Ada lagi yang lain Bu? Saya yakin sebetulnya ada ini banyak yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Hanya saja mungkin bahasanya kayak mana ya. Tadi Bu Nova bilang di posisi sebagai teman itu ada efeknya. Efeknya yaitu anak itu jadi menganggap sepele sama gurunya. Anak itu akhirnya tidak terdidik karena merasa teman. Begitu. Ya, ada juga memang betulnya. Anak itu jadi merasa tidak salah. Karena tadi kayak di video pun biar masalah absen saya beresin. Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol itu kita diharapkan, diminta
untuk melakukan posisi sebagai manajer. Kalaupun tidak bisa 100% manajer, boleh digabung dengan pemantau. Ya. Sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu ada klasifikasi gagal. Ya. Kalau kita sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, anak itu biasanya tidak berubah. Sekarang kita hukum dia, besoknya akan melakukan hal yang sama. Kemungkinan karena sakit hati itu, mampus itu, biar situ. Kemudian yang kedua, gak apa-apa kok, udah biasa. Lama-lama jadi budaya yang negatif itu kan. Tapi ketika kita bisa melakukan posisi sebagai manajer, kita membimbing anak itu, kita stabilkan identitasnya, maka anak itu akan bisa berkata jujur. Menstabilkan identitas itu maksudnya kita tenangkan anak itu, termasuk ruangannya perlu ada tempat duduk yang nyaman. Biasanya kita kan, di mana salahnya itu? Kita tumpah ke situ, kita marahi, kita nasihati dan lain. Sehingga anak itu biasanya udah duluan takut, akhirnya tidak jujur. Bukan bu, bukan saya bu, dia duluan. Padahal yang kita tanya, coba ceritakan bagaimana kejadiannya. Bukan pak, bukan saya, dia duluan. Langsung membela diri, iya memang begitu. Tapi kalau tadi kita stabilkan identitasnya, kita ajak dia ke dalam satu kelas. Kalau saya memang pernah 3 kali di lapangan, tapi saya pindahkan dia dari kawan-kawannya. Pemanasan kawannya di sana, saya ajak dia ke depan kantin. Saya duduk, dia di situ juga. Kadang ke kiri, kadang dulu saya suruh. Saya ajak dia cerita. Coba, saya hanya kau, saya apa? Udah makan? Udah pak. Mungkin dalam pikirannya, apa ya bapak ini? Kok nggak makan? Kok malah kayak gitu? Mungkin gitu. Itu bisa nampak dari wajah anak itu. Jadi gak bingung dia karena gak dimarahi. Lalu saya bilang, coba ceritakan apa yang terjadi tadi. Ini loh pak, tadi sebetulnya dia yang duluan ngejek-ngejek aku tadi. Ya akhirnya pas kulihat dia, ya pukul dia dari belakang. Terus kita ajak lagi, menurutmu kau pukul dia dari belakang, ceritamu tadi. Memang bagusnya menurutmu begitu? Itu cepat? Enggak pak. Oke. Sebaiknya sikapmu gimana? Ya sebaiknya jangan membalas pak. Itu boleh. Terus apa lagi yang bisa kau lakukan? Ya lapor sama guru lah pak. Ya itu betul. Laporkan sama guru. Karena guru maupun di sini merupakan orang tuamu. Terus apa lagi kira-kira yang bisa kau lakukan supaya kamu tidak melakukan itu lagi kesalahan itu? Apalagi ya Pak? Dia minta maaf lah Pak. Bagus. Dari dia sendiri ide itu. Alhasil habis itu kalau sudah begitu, kamu janji untuk minta maaf sama dia, ya Pak. Kira-kira perlu nggak diperbaiki sikapmu itu? Perlu. Dengan cara bagaimana? Tadi sudah ada di ini cara. Sudah lakukan ya nak? Ya Pak. Bapak akan melihat. Besoknya yang tidak pernah nyapa aku waktu istirahat, disapanya, Pak, gitu dia. Mungkin dia bingung, Bapak ini kok aneh semalam. Harusnya aku dimarahi, kok nggak dimarahi. Harusnya aku dihukum, kok nggak dihukum. Mungkin gitu pikir dia. Ada beberapa orang yang saya coba restitusi seperti itu, baik di lapangan, baik di kelas, pernah coba di sini. Jadi ada kedekatan tersendiri anak ini sama kita. Mungkin asumsi dia, ekspektasi dia ketika kita panggil, aku udah pasti kena marah ini, aku udah pasti kena hukum ini sama Pak Pea. Rupanya enggak. Sehingga karena itu dia merasa dekat. Yang biasa kita pas istirahat kita lewat, dicuekin aja. Ini kadang Pak, kayak gitu dia. Jadi saya merasa bagus juga rupanya restitusi ini kita lakukan. Yang walaupun tingkat keberhasilannya tidak sama, tetapnya anak itu entah di cara kita yang kurang pas, anak itu bisa kita lihat agak sulit berubah. Tetapnya itu ada. Nggak kita bilang 100% berhasil. Tapi dari kelima posisi kontrol ini, sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau,
sebagai manajer inilah yang paling mujarab. Itu yang saya praktekkan Bapak Ibu. Jadi harapan saya, kalau ada anak-anak lagi yang melakukan kesalahan, mari kita coba restitusi ini. Kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi kesalahannya, kita tanya keyakinan kelas. Tentu supaya bisa menanya keyakinan kelas, harus ada kita buat keyakinan kelas. Supaya bisa kita menanyakan keyakinan kelasnya. Selanjutnya restitusi. Di sini ada video restitusi yang sudah saya praktekkan dan ini saya rekam dan sudah saya kumpul di learning. Bagaimana saya juga nanti ingin ini dikomentari. Kalau ada kurang supaya saya perbaiki. Tidak. Tadi waktu istirahat Bapak lihat dari depan kelas masjid. Bapak lihat ke dalam, ada Nia sedang nangis. Bapak tanya, kenapa Nia nangis? Lalu dia bilang, kamu yang ngejek dia. Betul itu? Tidak, Pak. Dia duluan. Dia duluan. Coba ceritakan apa yang terjadi. Gak apa-apa ceritanya, Mas. Berbuat salah itu manusiawi. Semua orang pernah berbuat salah. Termasuk Bapak sendiri pernah berbuat salah. Tadi Pak, saya sudah beristirahat Pak. Saya pergi ke kelas, mencari buku saya itu tidak ada Pak dari sini. Terus? Saya lihat di buku, di laci sudah tidak ada Pak. Terus? Lalu dia mencuri buku saya Pak, ternyata Pak. Karena kan saya melihat di lacinya ada buku saya Pak. Iya, lalu kau bilang apa sama dia? Dasar jelek, miskin. Dasar jelek, miskin. Saya bilang begitu Pak. Terus menurutmu sudah betul ya perbuatannya itu? Tidak Pak. Tidak. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih Pak. Apa itu? Bicara yang bagus dan tidak pernah berkata kata yang kotor Pak. Ya, bicara harus sopan. Iya Pak. Nah, terus menurutmu kesalahanmu itu harus diperbaiki atau dibiarkan aja? Diperbaiki Pak. Bagaimana caranya? Dengan meminta dan yang tidak mengulangi lagi. Oke, dengan meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Jadi nanti habis ini kamu jumpai Nia ke kelasnya, minta maaf, kemudian berjanji tidak mengulanginya lagi. Bisa nak? Bisa Pak. Oke, baik, terima kasih. Satu lagi Bapak Ibu, ini. Selamat pagi nak. Selamat pagi Pak. Apa kabarmu hari ini? Baik Pak. Sudah sarapan? Sudah Pak. Baik. Kamu tahu kenapa kau dipanggil kemari? Tidak Pak. Tidak. Dan kenapa kamu tadi sampai di sekolah? Oh iya Pak, saya tadi terlambat Pak. Ya, terlambat. Jam berapa tadi kamu ke sekolah? Jam 7.35. 7.35. Kita barisnya 7.15. Ya. Kira-kira kenapa kamu terlambat? Gak apa-apa, nak ceritakan aja. Bapak pengen tahu aja. Semua orang pernah berbuat salah. Bapak sendiri pun pernah melakukan kesalahan. Saya Pak terlambat bangunnya Pak. Terlambat bangun. Terus karena terlambat bangun, akhirnya terlambat ke sekolah. Kira-kira kenapa kamu terlambat bangun? Karena saya main game Pak sampai larut malam. Main game sampai larut malam. Terus menurutmu sudah betul nggak perbuatanmu? Tidak Pak. Tidak. Kamu masih ingat keyakinan kelas? Masih Pak. Ya, apa itu keyakinan kelas kita? Disiplin waktu Pak. Disiplin waktu, di mana kita baris pukul 7.15. Kira-kira ini harus diperbaiki atau dibiarkan aja? Kayak mana menurutmu? Diperbaiki Pak. Diperbaiki. Caranya? Dengan tidur di bawah jam 9 malam. Dengan tidur di bawah jam 9 malam, dengan harapan tidak telat lagi bangun dan bisa tepat waktu ke sekolah, begitu? Iya Pak. Iya, baik.
Bapak juga setuju dengan itu. Jadi mulai nanti malam Bapak minta kamu tidurnya jangan terlalu larut malam, jam 9 sudah bisa tidur supaya tidak telat lagi bangunnya, sehingga bisa cepat waktu ke sekolah. Bisa kira-kira nak? Bisa, Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, saya minta tanggapan Bapak Ibu terhadap restitusi yang sudah saya lakukan. Masukan dari Bapak Ibu saya sangat harapkan, sehingga untuk ke depan saya bisa membuat lebih bagus lagi restitusinya. Ada dari Bu Emi? Bu Aisyah? Ya, silakan Bu. Terkait video studi kasus yang sudah Bapak lakukan dengan 2 kasus tadi, saya melihat bahwa beberapa pertanyaan yang Bapak pancing kepada anak tersebut sudah mengajak dia untuk menyadari kesalahannya. Nah, dari sini saya bisa belajar bahwa ternyata dari ke 5 posisi kontrol tadi, betul yang Bapak sampaikan bahwa kita sebagai manajer ya, itulah yang perlu kita sampaikan. Karena pengalaman saya sering saya alami ketika di kelas saya itu, ketika anak saya itu melakukan kesalahan, saya memang jarang menghukum fisik ya Pak. Saya suruh kutip sampah, bersihkan pel. Cuman ada beberapa anak saya nggak terima. Bu, hukum lah Bu. Kok nggak Ibu hukum? Kok cuma Ibu suruh kutip sampah? Gitu mereka mengatakan. Kok cuma kutip sampah Bu? Besok diulangi lagi Bu. Jadi merasa tidak terima temannya. Jadi saya berpikir dengan setelah mendapat restitusi dari pertemuan hari inilah ya, tentunya saya sudah merencanakan untuk selanjutnya jika ada lagi kesalahan, pasti akan berulang lagi ya Pak, namanya anak-anak pasti tidak sempurna ya kan, tidak pasti langsung spontan dia 100% berhasil cara yang kita buat. Saya akan coba dari video Bapak tadi, saya akan membuat restitusi seperti yang Bapak terapkan. Mudah-mudahan berhasil. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Aisyah. Saya juga berharap Bapak Ibu ini boleh kita lakukan bersama-sama supaya sekolah kita ini tercipta budaya positif di sekolah kita. Sehingga dengan adanya budaya positif ini sekolah kita semakin nyaman, semakin aman. Tidak ada lagi anak-anak yang menangis karena diejek. Tidak ada lagi anak-anak yang menangis karena diganggu kawannya atau lainnya. Kalau sudah tercipta budaya positif. Terkait dari pertanyaan Bu Aisyah, Pak, karena anak-anak sudah mungkin terdoktrin ada kesalahan, ada hukuman, tiba-tiba kawannya ini ada salah, dihukumlah Bu. Masa nggak dihukum? Mana efek jerahnya? Besok nanti melakukan hal yang sama. Itu pemahaman anak-anak. Itu Bapak Ibu terjadi karena budaya kita dulu seperti itu. Anak-anak yang ingat budaya yang lalu itu, maka pikirnya seperti itu juga. Dia tidak menyadari bahwa ini sudah IKM, kurikulum merdeka, bukan KBK lagi atau KBSP. Jadi perlu kita pahamkan juga kepada anak, memang ini butuh proses, tidak bisa secepat membalikan tangan. Butuh proses untuk melakukan restitusi ini secara baik, bukan hanya untuk 1-2 orang aja, tapi bagi seluruh murid kita. Ya nggak sanggup Bapak melakukan itu semua. Masa ke seluruh murid? Ya kan nggak semua sekali salah. Dan memang walaupun kita terbatas, yang penting kita ada usaha, ada upaya untuk melakukan restitusi itu. Kita akan lihat betul nggak teori restitusi ini. Dengan adanya bimbingan itu tadi, kita memfasilitasi murid untuk menemukan sendiri permasalahannya, betul nggak ada perubahan. Itu bisa kita lihat Bapak Ibu. Kalau yang saya alami memang seperti itu dia. Ada perubahan yang lebih signifikan, yang lebih bagus, bahkan yang tidak saya harapkan tercipta kedekatan atau lebih ramah anak itu sama kita, ternyata ada. Itu pengalaman saya.
Dan mungkin Bapak Ibu selaku wali kelas mungkin akan lebih enak lagi mempraktekkan ini karena selalu bersama dengan murid. Kalau saya selalu guru penjas, ganti-ganti, ya mungkin di sana beda, di sini beda, sana beda. Mungkin lebih susah saya untuk menemukan ini. Mungkin lebih enak orang Bapak Ibu karena lebih mendalami karakteristik anak itu di kelasnya masing-masing. Kalau saya karena masuk 7 kelas beda-beda, tentu lebih paham lah Ibu dengan karakteristik di kelas masing-masing. Begitu. Jadi memang banyak orang salah paham, termasuk dari anak-anak. Masa dia sudah melakukan kesalahan, nggak dihukum, itu nggak fair, itu nggak ada efek jerahnya, bisa saja itu bisa kita terima. Tapi dengan adanya restitusi yang sudah kita pahami, mari kita coba bersama-sama melakukan ini dan kita lihat sendiri nanti bagaimana hasilnya terhadap anak itu. Apakah anak itu semakin baik atau sama seperti biasanya. Itu sih jawaban saya tentang itu. Ya, silakan Bu. Baik, mengenai restitusi tadi yang mudah-mudahan bisa kita terapkan ya Pak untuk kedepannya. Cuma bagaimana tadi menanggapi kata Ibu Aisyah ketika ada anak-anak yang mungkin melanggar gitu ya Ibu Aisyah, tidak dihukum. Itu kan kita kembali sama kesepakatan kelas Pak, kesepakatan yang sudah ada konsekuensinya. Itu bagaimana ketika kita menerapkan restitusi, kesepakatan yang sebelumnya tuh diapain gitu loh, yang sudah ada konsekuensinya. Contoh nggak disampul bukunya atau datang terlambat. Mereka itu kan buat kesepakatan itu sendiri, buat konsekuensinya juga sendiri, gitu kan. Jadi ketika kita mau melaksanakan restitusi ini, bagaimana dengan kesepakatan yang sebelumnya yang ada konsekuensinya? Itu apa ditinggalkan atau bagaimana lah? Itu yang mau saya pertanyakan. Gitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Nova. Ini kayaknya sudah langsung bisa dibayangkan dan ada niat untuk melakukannya. Dan seperti nyata, bagaimana nanti kalau sudah ada keyakinan kelas, padahal ada anak-anak salah, direstitusi, tidak mengenal hukuman atau konsekuensi, padahal sudah ada keyakinan kelas yang dibuat, bagaimana ini? Bapak Ibu, menurut saya pelaksanaan implementasi keyakinan kelas itu kan perlahan kita buat, perlahan kita terapkan, sehingga kesepakatan kelas itu masih boleh tetap kita laksanakan sembari memperkenalkan dan mengimplementasikan keyakinan kelas pelan-pelan. Kalau saya kombinasikan. Terkadang kalau anak-anak nggak pakaian penjas, Pak, si Ojil nggak pakaian penjas, ya sudah, ambil konsekuensinya. Tapi selain daripada itu, Ojilnya ini saya panggil. Ketika anak-anak sudah pemanasan mandiri, Jil, kau dulu sini. Saya cari tempat yang nyaman, saya ada cerita. Kenapa kamu tidak pakaian penjas? Iya Pak, bajuku udah kekecilan, badanku tambah besar, mau aku Pak, gak muat lagi. Oh iya, kamu beli aja apa? Gak ada uang mamaku Pak. Tapi kan Bapak kasihnya, walaupun gak seragam penjas, baju kaos aja. Daripada ini kau pakai baju ini, kotor nanti kayak mana kau? Iya Pak. Menurutmu betul gak yang kau buat ini? Enggak lah. Harusnya gimana? Ya harusnya seperti yang Bapak bilang, aku pakai kaos, jangan pakai kemeja ini. Seperti itu Bapak Ibu. Dikombinasikan dia. Boleh tetap perlahan kita tinggalkan nanti keyakinan kelas ini. Apabila sudah bisa masuk keyakinan kelas, perlahan dia, tapi pasti. Dulu. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Tadi kan kita membahas tentang masalah hukuman nih Pak, kesepakatan. Jadi kami di kelas 1 kan ada membuat kesepakatan. Jadi ada juga anak-anak yang melanggar kesepakatan dan ada yang disiplin dalam melaksanakan kesepakatan itu. Sedangkan yang saya baca masalah motivasi untuk hukuman dan penghargaan lah kita bilang gitu Pak. Itu kan termasuk motivasi eksternal. Iya. Jadi misalnya anak-anak kayak kelas 1 dia disiplin dalam kesepakatan yang kami buat. Jadi kami memberikan salah satu penghargaan seperti kayak
bintang. Setiap bulan kalau dia dapat melaksanakan kesepakatan itu, dia dapat bintang 1, bintang 2. Apakah itu bisa kita buat untuk jadi gambaran untuk anak-anak yang sering dapat hukuman? Seperti kayak lihat nih si Elza, dia bisa melaksanakan kesepakatan dengan baik, dia dapat bintang 1. Siapa yang bisa nanti untuk bulan depan, siapa yang bisa melakukan kesepakatan itu dapat bintang lagi? Apakah itu bisa juga dikatakan kita menjadi control manager gitu, atau bagaimana ya Pak? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Silvi atas pertanyaannya. Ini seperti jadi dilema ya Bu. Kalau kita kasih penghargaan, tadi secara teorinya itu ada juga kurang bagusnya. Kita kasih hukuman pun ada juga kurang bagusnya. Secara teori memang bahwa pemberian penghargaan itu memicu anak untuk melakukan itu demi penghargaan, bukan dari motivasi diri supaya lebih baik. Akan tetapi di karakteristik anak kan memang berbeda-beda. Dengan adanya terkadang penghargaan yang kita buat itu bisa saja memang jadi menumbuhkan semangat dari dalam dirinya, mendorong dirinya melakukan kegiatan yang bagus itu. Yang walaupun guru harus bijaksana juga, jangan sampai nanti motivasi anak terus-menerus untuk dikasih penghargaan. Adanya memang kalanya ketika sekali 2 kali kita bikin seperti itu, akhirnya jadi mendorong dia dari dalam dirinya melakukan kegiatan itu, atau jadi motivasi intrinsik yang awalnya dari motivasi ekstrinsik jadi motivasi intrinsik. Akan tetapi di sini perlu saya garis bawahi, Bapak Ibu, kita semua harus hati-hati jangan sampai nanti anak itu motivasinya jadi selalu ekstrinsik, motivasinya itu selalu untuk penghargaan itu. Yang kita harapkan anak itu motivasinya intrinsik. Begitu. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Baik, saya pikir jam pun sudah menunjukkan 2:30. Tidak terasa ya Bapak Ibu. Saya kasih penutup untuk moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak PPA yang sudah memberikan ilmunya atau sudah mendestinasi tadi ya Pak ya, tentang materi budaya positif di sekolah. Tadi budaya itu kebiasaan ya Bapak Ibu ya, kebiasaannya. Sebelumnya juga mungkin kita sudah tidak asing, ada budaya 5S ya. Masih ingat Bu, budaya 5S? Senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ya, ini ada dari Bapak PPA mengenai budaya positif di sekolah yang saya bisa bukan simpulkan ya, mungkin yang saya garis bawahi mengenai disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itulah yang mungkin kita harapkan bisa kita terapkan di sekolah kita agar tidak, tadi katanya harus marah-marah ya kan, untuk mengubah anak itu tidak perlu yang marah-marah. Walaupun sampai sekarang saya masih seperti itu. Kalau ada siswa yang tidak sesuai sama yang saya rasakan mengenai budaya positif, saya kan ini kenapa ini susah diatur kan gitu ya kan. Tapi dengan adanya imbas dari Bapak UTPA mengenai budaya positif tadi, bisalah kita terapkan di sekolah kita. Mungkin itu dari saya yang bisa saya bukan simpulkan ya, tapi untuk mempraktekkan atau menggarisbawahi apa yang disampaikan dari Bapak UTPA tadi. Oke, sebelum ditutup tadi dibuka oleh pantun, sekarang ditutup oleh pantun.
Burung dara, burung cendrawasih. Kurang semangat. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Demikian diseminasi budaya positif yang dapat saya lakukan. Terima kasih. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan.